Sekarang kita akan berlatih sebuah soal yang menggunakan penerapan dari aturan loop pada rangkaian yang bukan lagi rangkaian seri atau paralel biasa seperti ini. Nah, yang dipertanyakan adalah berapakah arus yang mengalir pada setiap kawat. Baik, jadi hal yang pertama kita perlu pikirkan ketika kita menjumpai soal yang memerlukan menggunakan loop arus adalah pertama mengasumsi arah arus-arusnya terlebih dahulu. Di sini kita melihat ada dua loop arus yang akan kita gunakan pada rangkaian kotak yang atas dan pada rangkaian kotak yang bawah. Nah, sekarang kita bisa pertama mengasumsi di rangkaian yang kotak atas ini ada loop arus I1 yang bergerak berlawanan jarum jam. Dan pada rangkaian yang bawah ini ada loop arus I2 seperti ini searah jarum jam. Nah, kalau ditanya bagaimana kita bisa mengasumsi arah arusnya, kita bisa menggunakan satu pendekatan seperti ini. Jadi di sini kita punya baterai 15 volt dan 12 volt. Tentu yang lebih kuat adalah yang 15 volt sehingga arus akan cenderung mengikuti bagaimana arus dari 15 volt ini. Demikian juga pada kotak yang bawah, di sini hanya ada baterai 12 volt, jadi arusnya akan seperti ini. Tapi sekali lagi kita anggap terlebih dahulu bahwa di sini kita belum mengetahui arah arus yang sesungguhnya. Nah, jadi saya hapus dulu. Baik, setelah kita mengasumsi arah arusnya, nah, yang kedua akan kita selesaikan adalah persamaan pada tiap-tiap loop arus tadi. Jadi ini adalah pada bagian loop arus I1. Begini, sekali lagi, yang kita pertama kali lihat adalah hambatan-hambatan yang dilewati oleh arus I1 itu. Dalam hal ini adalah hambatan 3 ohm ini dan hambatan 2 ohm. Dan semua nilainya dikalikan I1 positif. Jadi I1 dikali 3 ditambah 2. Nah, hati-hati di sini karena sekarang kita sudah punya 2 loop, maka akan ada komponen lain yaitu dari pengaruh loop I2 yang juga melewati suatu hambatan yang sama dengan loop I1. Dalam hal ini adalah hambatan 2 ohm. Nah, kita bisa lihat di situ pada hambatan 2 ohm itu bahwa antara arah loop I1 dan I2 di sana searah. Jadi, jika searah, maka tanda untuk loop I2 pada perhitungan ini kita beri tanda positif. Karena searah tadi. Jadi I2 dikali hambatan yang dilewatinya. 2 ohm. Nah, jadi ini adalah perhitungan untuk total arus dikalikan hambatannya. Sekarang yang bagian kedua adalah total dari beda tegangan. Nah, loop I1, ini masih loop I1, jadi kita fokus dengan loop I1 masih. Loop I1 pertama menjumpai kutub negatif ini, berarti minus 15 volt. Lalu yang kedua dia menjumpai kutub negatif 12 volt ini. Jadi minus 12 volt. Nah, ini sudah tidak ada beda tegangan yang lainnya. Jadi ini sama dengan 0 semuanya. Jadi kita dapat sebuah persamaan 5 dikali I1 ditambah 2I2 sama dengan 27. Ini adalah persamaan yang pertama. Baik, persamaan yang kedua kita akan dapati ketika kita menganalisa loop I2. Nah, sekarang untuk sederhananya kita langsung I2 kita kalikan dengan seluruh hambatan yang dilewatinya, yakni 2 ohm tadi dan 4 ohm. Lalu, seperti kita juga menganalisa pada yang I1 sebelumnya, apakah loop I2 ini bertemu dengan loop yang lain? Ya, yakni loop I1. Di mana? Di hambatan 2 ohm. Apakah mereka searah? Ya. Jadi tandanya positif. I1 dikalikan hambatan di mana mereka bertemu. Nah, ini adalah untuk bagian yang pertama, yakni total
I dikali R. Lalu sekarang yang bagian kedua, total beda tegangan pada loop I2, jadi ini kita masih bicara loop I2. Loop I2 ini menjumpai beda tegangan 12 volt, di mana kutub yang dijumpainya pertama adalah kutub negatif ini. Jadi tanda yang kita gunakan di sini adalah minus 12 volt. Nah, ini sama dengan 0. Jadi persamaan kedua adalah 6 I2 ditambah 2I1 sama dengan 12. Baik. Jadi sekarang kita akan coba selesaikan dua persamaan ini. Ini yang pertama dan ini yang kedua dengan penyelesaian matematika. Bisa eliminasi, bisa juga substitusi. Jadi kita tulis dulu persamaan yang pertama, yakni 5I1 ditambah 2I2 sama dengan 27. Kita lihat benar. Terus yang kedua adalah 2I1 ditambah 6I2 sama dengan 12. Nah, kita akan sederhanakan dulu persamaan yang kedua ini. Kita bagi 2, jadi 1. Lalu ini 3, lalu ini 6. Baik, sekarang kita akan gunakan eliminasi. Jadi persamaan yang kedua ini kita kali 5, semua dikali 5. Jadi yang koefisien ini sebenarnya tinggal masalah matematika. Jadi 5, lalu ini 15, dan yang terakhir ini 30. Lalu kita bisa kurangkan, maka kita dapati bahwa minus 13I2 sama dengan minus 3. Jadi kita dapati yang pertama I2, yakni 3/13 ampere. Nah, dari sini kemudian kita bisa selesaikan untuk mencari I1 menggunakan salah satu persamaan, di mana nanti akhirnya kita dapati bahwa nilai I1 sama dengan 69/13 ampere positif. Nah, jadi kalau kedua nilai ini kita dapati positif, artinya adalah bahwa asumsi lintasan arus yang kita pikirkan pada soal ini adalah benar. Jadi loop I1 tadi berlawanan jarum jam dan loop I2 searah jarum jam. Nah, sekarang kalau ditanyakan tadi adalah arus listrik pada setiap kawat. Nah, ini kita perlu hati-hati bahwa pada bagian kawat yang ini hanya dilewati oleh I1. Jadi nilai arus yang mengalir di sini, sebesar 69/13 ampere. Nah, besar arus yang mengalir pada lintasan kawat ini, yang di bawah, dari sini kemari sampai di sini, sebesar I2, yakni 3/13 ampere. Namun, besar arus yang mengalir di bagian kawat tengah ini, hati-hati, nilainya adalah, jadi kalau kita gunakan hukum Kirchhoff, maka nilai arus ini adalah jumlah dari I1 dan I2, karena arah-arah arus tersebut di bagian kawat tengah itu masuk sama-sama searah. Jadi nilainya sama dengan 69/13 ditambah 3/13 ampere, atau 72/13 ampere. Nah, jadi kita sudah mendapati arus-arus yang mengalir pada setiap kawat-kawat yang ada pada rangkaian ini. Sekarang kita bisa menguji, misalkan saya mau mencari beda potensial antara titik A dan titik B. Nah, ini tentu bisa dicoba oleh adik-adik sekalian untuk mencari
beda potensial A dan B melalui jalur yang pertama, jalur yang kedua, atau jalur yang ketiga sebagai latihan. Baik, sebagai contoh, misalkan kita gunakan jalur yang pertama. Maka VAB atau VA dikurang VB sama dengan, pertama dia melewati hambatan ini tadi nilainya 3 ohm. Jadi karena arah lintasannya dari A ke B lewat ini berlawanan dengan arah arusnya, jadi minus 3 dikali I1, arusnya tadi 69/13. Lalu dia bertemu dengan beda tegangan ini yang nilainya tadi sama dengan 15 dan positif, karena kutub yang dijumpai pertama kalinya adalah kutub yang positif. Oke, jadi sudah itu saja. Maka sama dengan, kita dapat hitung di sini 69 kita kalikan 3, 207 minus, lalu di sini 195/13. Nah, kita lihat bahwa nilainya ternyata minus. Jadi artinya potensial listrik di A lebih rendah daripada potensial listrik di B. Nah, sekarang kita akan coba dengan lintasan yang tengah. Jadi VA dikurang VB sama dengan, pertama dia melewati beda tegangan yang ini, di mana nilai beda tegangannya adalah 12, tapi kutub yang dijumpai kutub negatif duluan, jadi minus 12. Lalu ada hambatan yang di tengah ini, di mana nilainya adalah 2 ohm, dan arah lintasan kita dari A ke B ini searah dengan arah arus I1 dan I2 tadi. Jadi di sini kita akan gunakan tanda positif, 2 ohm dikalikan total arusnya ini 72/13. Baik, jadi kita hitung sekarang 12 dikali 13, 2 dikali 72, 144. Nah, ini kita dapati juga minus 12/13 volt. Ini tadi volt satuannya, maaf, juga sama, minus 12/13 volt. Nah, jadi sekali lagi, bagaimanapun atau dari mana lintasan kita, untuk mencari beda potensial antara dua titik, kita akan mendapati nilai yang sama. Nah, ini juga bisa menjadi suatu indikasi bahwa perhitungan kita tadi ketika mencari nilai-nilai arus pada rangkaian ini, hasilnya adalah benar. Jadi kalau misalkan kita menghitung beda potensial dari A ke B lewat lintasan 1 dan lewat lintasan 2, hasilnya berbeda, ya bisa dipastikan maka nilai-nilai arus yang kita dapati ini mungkin masih salah hitung. Nah, semoga latihan ini bisa memperdalam pemahaman kita mengenai bagaimana menyelesaikan soal-soal yang bukan lagi adalah soal rangkaian listrik seri atau paralel biasa.